Topik ini penting karena konflik adalah bagian yang tidak bisa dihindari dalam organisasi maupun kehidupan sehari-hari. Sehingga kita perlu mengelola dengan baik, khususnya konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah suatu kondisi di mana pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dalam menggunakan wewenang yang dapat mempengaruhi netralitas kualitas keputusan tindakan yang dilakukannya. Terdapat dua jenis konflik kepentingan. Yang pertama, konflik kepentingan aktual kondisi, yaitu adanya kepentingan pribadi dari pejabat pemerintah tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara nyata dalam mengambil keputusan dan tindakan administratif pemerintahan. Yang kedua, konflik kepentingan potensial. Kondisi ini adanya kepentingan pribadi dari pejabat tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain berdasarkan perkembangan kondisi di masa depan yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan aktual dalam mengambil keputusan atau tindakan. Ada beberapa strategi dalam manajemen konflik, yaitu menghindar ketika isu kecil dan tidak perlu dibesar-besarkan. Yang kedua, akomodasi, mengalah demi menjaga hubungan baik. Yang ketiga, kompetisi, menegaskan posisi dengan tegas untuk mencapai tujuan. Yang keempat, kompromi, mencari titik tengah agar kedua belah pihak merasa puas. Yang kelima adalah kolaborasi, bekerja sama untuk menghasilkan solusi terbaik atau win-win solution. Selanjutnya adalah terkait tahapan analisis isu kontemporer. Sebagai contoh, kita ambil kasus pengadaan Chromebook senilai 9,9 triliun di Indonesia. Tahap-tahap analisis isu tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Apa isu utamanya? Isu utama adalah dugaan pengadaan dipaksakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah dan berpotensi adanya korupsi. Yang kedua adalah pengumpulan data, di mana kita menghimpun informasi dari berita, dokumen anggaran, regulasi pengadaan, serta pendapat para ahli. Yang ketiga adalah analisis aktor. Siapa pihak yang terlibatnya, yaitu Kementerian Pendidikan. Siapa vendor yang penyedianya, laptop, sekolah, serta lembaga pengawas. Yang keempat, evaluasi dampak. Apa akibatnya? Potensi kerugian negara dari laptop yang tidak optimal digunakan, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Yang kelima, kita mencari alternatif solusi, yaitu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, audit independen terhadap seluruh proses pengadaan tersebut. Yang kedua adalah perencanaan kebutuhan berbasis sekolah, bukan sentralistik, karena kebutuhan di setiap daerah berbeda-beda. Yang ketiga, peningkatan transparansi melalui katalog dan e-procurement, sebuah aplikasi yang disediakan oleh KPP dalam penyediaan pengadaan barang jasa pemerintah. Yang keenam adalah rekomendasi kebijakan. Pengadaan harus berbasis kebutuhan real pendidikan dengan akuntabilitas yang terjamin sehingga belanja negara tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari pembahasan ini, kita dapat simpulkan bahwa manajemen konflik dan analisis isu kontemporer merupakan keterampilan yang penting bagi setiap aparatur maupun masyarakat umum. Dengan manajemen konflik yang tepat, konflik dapat berubah menjadi peluang. Sementara dengan analisis isu yang sistematis, kita dapat memberikan solusi yang lebih objektif dan bermanfaat bagi bangsa. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.